Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini kita lagi berada di Surau Al-Mustafa. Kita bincang-bincang ringan yang bermanfaat nih hari ini. Kebetulan nih ada Pak Haji Zulkarnain. Mau tanya-tanya nih ya tentang topik kita hari ini tentang rezeki nih, Bang. Rezeki ya. Iya, income dan rezeki ya. Iya, rezeki. Ya. Nah, ini mau tanya nih Bang, Bang ya. Nah. Apa itu income, apa itu rezeki gitu? Oh gitu ya. Contohnya ya, sepertinya kita bekerja itu dapat setiap bulan pemasukan contohnya aja 5 juta lah gitu ya. Karena udah dijamin katanya rezeki setiap orang itu sudah dijamin. Apakah saya berhenti bekerja, saya akan mendapatkan sekitaran itu juga gitu loh. Nah begitu, bagaimana menurut Abang? Wih, agak berat pertanyaannya. Soal rezeki ini. Yang jelas kita udah dapat rezeki nih ya. Kopi ini rezeki nih. Kopi rezeki ya. Nah itu ada singkong rezeki itu. Inilah rezeki yang kita minum, itu rezeki kita. Itu kalau sudah terminum, tapi kalau masih di sini bisa jadi belum tentu rezeki kita, jatuh dia, udah nggak rezeki itu. Oh, gitu ya. Iya, jadi ada rezeki yang sudah kita minum, yang sudah kita makan, yang kita pakai, dan yang kita minum juga, yang kita makan ini juga ada yang berkah, ada yang enggak, ada yang bermanfaat, ada yang tidak juga. Kalau yang kita minum, yang kita makan itu dia merupakan hal-hal yang tidak thayyib gitu, yang nggak bagus, halal dan thayyibah. Nah itu dua macam, halal dan thayyib, halal dan baik. Walaupun dia halal tapi nggak baik juga nggak jadi. Nah, misalnya ini halal kopi tapi gulanya banyak, nggak baik itu. Nah, jadi rezeki itu yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, yang sudah kita makan, yang sudah kita minum, yang sudah kita pakai, itu ya rezeki. Itu rezeki ya Bang ya, yang bisa kita makan. Tapi tadi ada katanya itu rezeki yang tanpa kita melakukan apa-apa itu udah ada rezeki. Oh iya, jadi ada banyak itu pembagian rezeki itu. Ada rezeki yang dijamin, ada sumber-sumber rezeki itu banyak. Yang dijamin itu kan separuh nih, ini udah hampir jatuh nih kopinya. Iya, yang separuhnya harus ini. Jadi yang dijamin itu artinya baru saja dia lahir. Contoh ini ya, seorang bayi sudah lahir, dia kan belum bisa bekerja, belum bisa apa-apa. Cuman kerjanya cuma bisa nangis. Tapi Allah sudah memberikan rezeki kepadanya melalui ibunya. Yang tadinya seorang ibunya itu belum ada air susu ibunya, langsung ada air susu ibunya. Itulah rezeki seorang melakukan apa-apa. Iya, dan juga seorang bayi yang ada di dalam kandungan juga itu sudah ada rezeki, itu yang rezeki yang dijamin. Nah itu lihat ada dijamin ya. Itu satu contoh, seorang bayi yang masih mungil, belum bisa bekerja, belum apa, sudah ada bayi, sudah ada rezekinya dengan dia menangis, kemudian keluar dari susu ibunya. Jadi ada rezeki yang kena istighfar. Ada hadisnya itu, perbanyaklah istighfar, dengan arti ya bukan istighfar di lisan gitu ya, bukan hanya sekedar astagfirullahaladzim, tapi benar-benar dari hati kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kita ingat salah-salah kita, karena kita tidak terlepas dari salah, kita minta ampun. Bahkan kita mau berdoa aja kita disuruh istighfar dulu. Sudah istighfar, kita mohon ampun kepada Allah, sehingga mudah-mudahan Allah mengampunkan salah kita, maka Allah akan mengabulkan apa yang kita minta gitu. Termasuk rezeki, kita bersihkan diri kita dan kita istighfar, maka dengan demikian Allah sayang kepada kita dan juga Allah mengasihi kita. Jadi dengan istighfar itu. Dengan demikian mempermudah rezeki kita ya Bang, dengan istighfar itu ya. Perbaiki diri kita, jadi perbanyak istighfar. Istighfar itu pun di mana saja boleh. Lagi berjalan, lagi berdiri, lagi duduk, lagi berbaring. Karena posisi kita kan hanya itu, berjalan, berdiri, duduk gitu ya, berbaring. Nah, kapan aja bisa gitu. Jadi lagi di kendaraan duduk bisa, lagi di masjid duduk bisa, lagi di toko duduk bisa istighfar.
Istighfar itu contohnya bacaannya Ya, apa? paling sedikit kita baca astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tapi dari hati benar gitu. Dari astagfirullahaladzim. Yang nggak boleh itu kita berzikir itu di kamar mandi, itu nggak boleh. Tapi selain daripada itu boleh. Lagi berjalan, lagi duduk, lagi berbaring mau tidur, istighfar. Jadi itu yang kedua. Yang kedua itu ya Bang, Ya, istighfar sumber rezeki itu ya? istighfar. Ah. Kemudian yang ketiga silaturahmi. Kita banyak silaturahmi, banyak kawan. Nah, itu juga sumber-sumber. Karena rezeki itu juga dari kawan-kawan kita. Ya, suatu contoh ya seperti ini, kita kan habis kita sholat maghrib, kita niat baik, kita sholat maghrib berjamaah, dengarkan kajian, kemudian kita santai-santai di surau ini, alhamdulillah ada aja rezekinya kan. Nah, ini ada kopi, ada singkong walaupun tinggal sedikit ya mereka ya. Itu rezeki itu dah ya. Kita makan. Jadi coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya kok. Rezeki itu dah. Nah, kalau kita orang awak, mudah-mudahan menjadi darah daging kan. Nah, barakah. Ini karena silaturahmi, banyak rezeki, banyak relasi, kita ngobrol, ada jalannya gitu kan. Nah, kan itu. Ya, kita bekerjalah karena banyak teman, banyak kawan. Itu salah satu. Jadi kena silaturahmi. Udah berapa itu ya? Udah 3 Bang. 3 ya. Nah, yang keempat, nah ini juga nih. Kena menikah. Nah, gitu. Menikah ya Bang ya? Iya. Apa ini? Nah, kena menikah, ya kita sendirian sih ada rezeki kita. Tapi tambah lagi kalau kita menikah. Artinya rezeki istri itu. Rezeki istri itu ada pada kita. Kan banyak kita lihat orang sudah dulu waktu dia mau berkeluarga ragu-ragu dia, enggak, nanti nggak bisa ngidupin segala macam, takut ini segala macam. Tapi setelah dia ada saya jalan usahanya itu, ada rezekinya itu, ada aja pekerjaannya itu. Yang penting kan kemauan tadi. Nah, kemauan, intinya kemauan, mau gitu kan. Jadi karena ada rezeki dari, maka itu nggak boleh semena-mena kita seorang laki-laki, saya nih yang cari. Padahal itu, maka itu rezeki istri itu ada. Maka setelah dia bisa ada harta dari untuk istri apa, walaupun suaminya aja yang mencari gitu kan. Kemudian rezeki anak. Nah, anak itu juga ada rezekinya tersendiri. Jadi rezeki dari anak itu juga ada. Ya, banyak itu ya. Oh, udah kelima nih Bang. 5 ya. Jadi menikah dan anak gitu. Iya. Kemudian rezeki karena sedekah. Nah, itu juga kena sedekah. Orang suka, orang yang peduli, orang dermawan. Nah, walaupun hanya, bahkan kata Nabi itu, walaupun bersedekah setengah biji korma, ada nilainya. Setengah biji korma sedikit itu. Bahkan juga itu menjauhi kita dari azab api neraka. Jauhilah dirimu dari azab api neraka walaupun bersedekah setengah biji korma. Nah itu, sudah itu banyak hikmahnya sedekah itu, akan menjauhi dari 73 bala. Ada juga orang pernah bertanya, lah saya tadi habis sedekah sama ngasih anak yatim uang 50.000, tapi kok kayak saya kena serempet mobil katanya. Pernah nanya begitu. Oh, berarti saya nggak mau lagi sedekah. Ada bicara seperti itu, nggak mau saya sedekah lagi. Kebetulan ada samping saya orang berkata, untung Bapak bersedekah. Kalau Bapak tidak bersedekah, mungkin bukan kena serempet, mungkin lebih parah. Gitu. Jadi aturannya balaknya seperti ini, tidak jadi seperti ini, jadi kecil gitu. Jadi maka itu salah satu hikmahnya untuk menjauhi dari balak. Nah, kemudian juga berkaitan dengan rezeki tadi, bahwa ada malaikat yang selalu mengiringi kita, dia selalu berdoa. Tatkala orang bersedekah itu, malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, ganti harta si fulan yang dia keluarkan. Nah itu didoa oleh malaikat. Sudah ganti. Bersedekah tadi ya. Iya. Berdoa ya. Ya, maka kita lihat kan orang-orang yang ikhlas, orang yang dermawan, yang benar-benar ikhlas gitu kan. Sesuai dengan kajian tadi kan ada juga orang sedekah nggak ikhlas, ada yang ikhlas gitu. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal aza, kan itu tadi itu. Jangan kau batalkan sedekahmu karena menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang dikasih. Kita ngasih, alhamdulillah. Nah, gitu. Minta-minta terus kan itu enggak ini itu kan. Dia sedekah juga. Tapi orang yang dikasihkan itu
tersakitin. Nah, ambillah. Makanya kerjalah minta-minta terus ya kan. Itu kan tersakiti hatinya. Jadi itu jadi batal ya. Nah, jadi tapi kalau orang yang ikhlas memberi sedekah itu dengan yang membantu, maka Allah akan mengganti. Ya Allah ganti atas bulan. Berdoa gitu. Ya Allah, malaikat yang mendoakan. Allahumma ati mumfikon khalafa. Ya Allah ganti harta sebulan yang dikeluarkan. Nah, kemudian ada rezeki karena usaha, bekerja gitu. Jadi memang harus kita berusaha. Dan juga bekerja berusaha itu ya kalau menurut Rasulullah SAW ya kita yang berusaha yang baik, yang jujur, yang santun, yang lemah lembut. Nah, tak perlu kita banyak-banyak macam, artinya kan ada juga orang berusaha itu harus begini, harus begitu, pergi ke sana, pergi minta ke jin ini, jin itu, nanti enggak perlu. Nanti bisa datang pada syirik. Kalau sudah syirik itu udah habis semuanya itu. Nah, kalau seseorang melakukan syirik, itu habis semua amalnya itu. Dalam surah Az-Zumar, lain asyrakta layahbatanna amaluka. Jika engkau mempersekutukan Allah, hapus semua amal-amalmu itu. Nah itu. Karena Allah nggak suka diduakan. Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan persekutukan. Nah, itu. Maka itulah dosa yang tidak ada ampunnya. Orang meninggal nanti di akhirat mempersekutukan Allah nggak ada ampunnya. Berarti itu Bang yang apa yang untuk menggapainya itu kita berusaha gitu Bang ya. Usaha ya dong, usaha yang baik. Berusaha itu bisa kita berdagang, Iya, iya. bekerja gitu ya. Kalau sudah kita lakukan semuanya, Allah juga masih memberi seperti ini, nah itulah namanya kita tawakal. Kita sudah berdoa, sudah ikhtiar, ya tawakal. Seandainya kehidupan kita seperti ini di dunia, itulah barangkali jaminan rezeki kita. Nah, maka yang penting kita tetap taat kepada Allah. Biarlah kita pas-pasan di dunia, yang penting bahagia di akhirat karena kita taat. Daripada di dunia kita apa aja ada, apa yang boleh bisa, tapi kita tidak taat, sengsara. Yang lebih baik lagi, bahagia dunia, bahagia akhirat. Jangan sampai susah dunia, susah akhirat. Nah, jadi yang untuk itu mengenai rezeki ya Bang ya. Iya. Pendapatan ya. Tentang ini. Income ya. Kita mencari rezeki itu dengan mengandalkan hal-hal mistis gitu. Bagaimana? Oh iya, itu nggak boleh itu sebenarnya. Seperti orang ke dukun atau Iya ya, kemana nggak gitu boleh. ya. Ya, itu sama menduakan. Kita harus yakin kepada, karena yang memberi rezeki itu Allah semuanya. Allah yang maha semuanya itu. Yang punya rezeki Allah, ya kepada Allah yang minta. Nabi juga hanya berdoa, memohon pada Allah supaya dimudahkan rezekinya. Karena dia kalau seandainya ada juga orang seperti itu, kepingin ya Allah itu juga diberikan. Karena kita mau yang buruk, minta yang buruk ya dikasih, tapi bertanggungjawabkan nanti. Dan ada juga istidrat namanya. Berkaitan dengan rezeki ini ada istidrat namanya. Istidrat itu orang yang habis waktunya untuk mencari rezeki, sibuk siang malam tanpa mengenal lelah, bahkan juga tidak mengenal ibadah pada Allah SWT. Hanya sibuk urusan itu. Nah, bagaimana supaya dikumpul tanpa berinfak, bersedekah. Allah juga memberi. Nah, ambillah semua, ambillah. Itu nama istidrat. Tapi nanti kan akan dipertanggungjawabkan. Ada dua pertanyaan Allah nanti di akhirat tentang rezeki ini, dari mana didapat dan untuk apa digunakan. Nah, kalau ilmu, tadi kita sudah ngaji ya, yang ditanya sudahkah diamalkan? Nah, nggak ditanya dari mana didapatnya gitu. Nah, kalau income itulah pendapatan itu ya belum tentu itu milik kita, walaupun sudah ada di tabungan kita, di mana-mana, itu belum tentu milik kita. Bisa jadi milik kita tatkala kita sedekahkan, milik kita nanti di akhirat. Bisa juga nggak jadi milik kita, mungkin hilang atau bagaimana, diambil orang, itu belum milik. Jadi yang milik kita, rezeki kita yang sudah kita makan, yang sudah kita pakai, yang sudah kita minum. Barangkali Allah walam bisawab. Ya itu Bang ya. Jadi kata-kata terakhir Ya, mengenai rezeki ini. ya mari kita tetap berusaha
ikhtiar, dan tawakal, dan doa. Nah, itu kita tetap berusaha yang baik. Kemudian kita juga tetap berdoa, mohon kepada Allah dimudahkan rezeki, dan juga tawakal, serahkan kepada Allah SWT. Dan juga kita ikutilah hal-hal yang tadi, kita silaturahmi, kita usaha yang baik, gitu. Dan semangat. Gitu. Mungkin ada pendapat yang lain Pak Eko barangkali. Bagaimana Pak Eko kira-kira? Ya. Ya itu ya nggak boleh kan, tadi kan mau ditanya dari mana didapat, untuk apa digunakan, kan ditanya. Nah, kayak Pak Eko ini kan, di sini ada ya rezekinya kan. Kayak ini, kayak wow, pangeran tenir itu gimana ya? Ya itu nggak boleh juga, dilarang. Rezeki juga nyari dia. Ya rezeki itu ada dari yang halal, ada dari yang haram. Nah, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, kembali kepada kita. Nah, di dunia ini tinggal lihat, ini minuman aja lah banyak macamnya. Ini kopi, ini susu, ini teh telur, ini ada teh manis, ini ada ini. Tinggal kita milih yang mana. Itulah kira-kira. Oke lah, demikianlah ya pencerahan kita hari ini. Semoga bermanfaat bersama Bang Haji Zulkarnain. Bincang-bincang di surau. Bincang-bincang di surau. Setelah sholat isya. Setelah sholat isya. Santai-santai habis sholat isya. Oke, sampai jumpa lagi di next video. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.